bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau Selamat hari Minggu. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Dan dalam ibadah saat ini akan dilayankan sakramen baptisan kudus. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Johannes Waduh. Kita masuk dalam saat teduh. Jemaat, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat Tuhan, mari kita pertaruhkan ibadah minggu ini di dalam kemurahan tangan kasih Allah dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing dalam ibadah ini berkata, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Terimalah kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Besar dan ajaib
Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancangkan berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkannya dalam kata-kata. Karena itu kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Saudaraku, Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita, maka kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 4 ayat 7 dan ayat 8 yang menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Maka berdasarkan kebenaran sabda Allah ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk bersama-sama mendengar perintah hidup baru menurut tuntunan dari kitab Yohanes, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 yang menyatakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk.
vocal group paduan suara Gloria memuji Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan. Kekasih Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami jauh sebelum kami mengenal-Mu. Terima kasih juga atas kelimpahan karunia yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Engkau memberikan kami makanan luar biasa dari firman-Mu. Dan Bapa, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami bisa merasakan kehadiran-Mu.
Kami ingin firman-Mu hidup di dalam kehidupan kami. Dan jangan biarkan firman-Mu berlalu begitu saja. Mampukan kami untuk selalu merenungkan dan melaksanakan firman-Mu setiap hari, apapun tantangan kehidupan kami. Dan biarkan firman-Mu itu menjadi penuntun jalan hidup kami. Dan Bapa, dengarlah seru doa kami ini. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri mendengar firman Tuhan yang dibacakan melalui Alkitab. Kita kidungkan haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat, firman Tuhan hari ini yang akan kita baca terambil dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Yang menyatakan, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat, dipersilakan duduk. Sidang jemaat yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semoga saja kita semua berada di dalam kebahagiaan, karena sesungguhnya kebahagiaan itu merupakan harapan dari setiap yang hidup. Hanya saja untuk menikmati kebahagiaan itu ada berbagai-bagai cara pandang, ada berbagai-bagai cara orang untuk menilai atau mempunyai ukuran tentang kebahagiaan. Ada yang mengukur bahwa apabila saya menjadi bahagia, bila saya telah menikah, tapi ternyata banyak orang yang sudah menikah menjadi tidak bahagia. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika saya telah diwisuda, saya akan menjadi bahagia. Tapi ternyata setelah dia diperhadapkan dengan pekerjaan yang sulit, dia menjadi tidak bahagia. Tetapi juga ada yang mempunyai ukuran yang lain di dalam kehidupan berumah tangga. Bahwa apabila saya mempunyai anak, maka saya akan menjadi sangat bahagia. Dan itu juga yang tentunya ada dalam kehidupan keluarga Bapak Widodo. Ketika anak kekasih atau buah hati terkasih ditambahkan lagi oleh Tuhan. Agaton, Alfiano,
Abimanyu Tuhan anugerahkan dalam kehidupan rumah tangga, dan tentunya keluarga Widodo semakin bahagia. Semua ukuran kebahagiaan yang ada, yang kita pakai, atau yang senantiasa kita bangun dalam hidup itu tidak salah. Tapi pada siang hari ini kita dituntun oleh kitab Amsal, karena Amsal sendiri menulis cara yang paling efektif, cara yang paling baik untuk menikmati atau untuk mendapatkan kebahagiaan. Bapak Ibu, kalau kita baca pada ayat 13 dan ayat 14, di situ Amsal mau mengantar kita untuk memahami atau untuk mendapatkan hidup yang bahagia yang sebenarnya. Di sini penulis kitab Amsal mengajak kita untuk mencari hikmat dan kebahagiaan supaya mendapatkan bahagia. Jadi yang paling utama ditekankan oleh Amsal bukan saya mempunyai apa, saya memiliki berapa. Tapi yang Amsal mau untuk menikmati kebahagiaan, maka yang paling penting dalam kehidupan manusia ini adalah bagaimana dia memperoleh hikmat. Supaya dia bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Bukan dengan memperkaya diri, namun justru dengan hikmat, kepandaian itu menjadi berarti bagi manusia. Itu menurut Amsal. Bapak Ibu, kalau kita baca pada ayat yang ke-18 dari kitab Amsal pasal 3 ini, maka semakin jelas. Amsal mengumpamakan bahwa hikmat itu seperti pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Ya, jadi ukurannya sederhana menurut Amsal. Usahakan kebahagiaan itu melalui bagaimana kita hidup dengan berhikmat. Ada orang bilang begini, apa sih ukuran kebahagiaan Pak Pendeta? Wow, ukuran kebahagiaan itu menurut pandangan dunia sangat relatif. Tapi ada satu cara pandang yang dituntun oleh kitab Amsal untuk kita dapat hidup bahagia, yakni hikmat. Apa itu hikmat? Hikmat itu adalah merasakan karya Allah dalam hidup kita. Umpamanya sekarang kita berada dalam kecemasan oleh karena pandemi COVID-19. Kalau kita terus berada dalam kecemasan, kita tidak akan mampu merasakan karya Allah dalam hidup kita. Tapi apabila kita mengandalkan hikmat di dalam hidup ini, maka kita dapat merasakan bahwa dengan segala macam kecemasan yang ada, kita dapat bertahan sekarang pun. Itu karena Allah. Nah, pandangan inilah yang disebut oleh Amsal tentang orang berhikmat itu. Yani kita dapat merasakan karya Allah yang menemani kita, yang memberkati kita, yang menuntun kita, yang menopang kita, yang memberkati kita di dalam kecemasan ini dihadapi secara global. Satu kenyataan, sekarang kita bisa bertahan dalam hidup. Itu karena Tuhan. Dan cara memahami itu yang dimaksudkan oleh Amsal, bahwa kita berhikmat. Kasih Tuhan, Salomo dengan jelas mengatakan bahwa orang berhikmat memperoleh kebahagiaan dalam hidupnya. Dan kebahagiaan itu menurut Salomo melebihi bahagianya memiliki harta duniawi. Kebahagiaan orang berhikmat meliputi umur panjang, kekayaan, dan bahkan kehormatan. Menurut Salomo, kebahagiaan orang berhikmat terkait dengan jalan hidupnya yang benar. Yakni jalan hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh karena itu, dalam pelayanan hari ini, khususnya kita sama-sama akan menyerahkan anak kekasih kita dalam ibadah sakramen baptisan kudus yang sekaligus kita imani dan amini. Kita akan memeteraikan anak kekasih kita sebagai warga kerajaan Allah. Anak kekasih Agato Alfiano Abimanyu. Maka pada hari ini kita semua juga ingin dituntun oleh kitab hikmat, kitab Amsal ini, untuk bagaimana kita bukan saja hanya menyerahkan dia,
Tapi sekaligus kita memohon hikmat daripada Allah agar kita dapat menuntun anak terkasih hidup sesuai dengan apa yang direncanakan Allah dalam kehidupannya. Dan kehidupan yang Allah rencanakan dalam kehidupan anak kekasih kita ini tidak hanya bisa didapati melalui pengajaran. Tidak hanya bisa didapati melalui satu tuntutan. Ada orang bilang begini, anak menurut penelitian, survei, anak 75% anak hanya akan melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan hanya 5% anak yang mampu membangun hidupnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Jadi 75% anak itu akan benar-benar dapat hidup dengan baik apabila dia mencontohi, dia melihat bagaimana orang tuanya hidup. Apakah orang tuanya hidup dengan baik? Apabila orang tuanya hidup dengan baik, orang tuanya hidup dengan berhikmat, orang tuanya hidup dengan mengandalkan Allah, maka dengan sendirinya menurut survei 75% anak akan meneladani sikap orang tua. Oleh karena itu, ketika kita menyerahkan anak kekasih kita ini, harusnya juga merupakan satu pengakuan. Bahwa Tuhan, bukan saya menyerahkan ini tanggung jawab kepadamu. Tapi Tuhan, ini juga merupakan tanggung jawab iman saya sebagai orang tua rohani, bahkan sebagai jemaat yang menyaksikannya. Untuk bersama-sama kita melakukan pendampingan kepada anak-anak kekasih kita, secara khusus kepada anak kekasih Abimanyu. Di dalam kehidupan yang berkenan kepada Allah, sehingga dia dapat bertumbuh menjadi anak Allah yang baik. Dan ini adalah contoh orang berhikmat. Sehingga hikmat itu tidak hanya sebagai sesuatu yang kita ngomong di awang-awang, tapi mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita, di dalam kebersamaan dengan anak-anak kekasih kita. Kekasih Tuhan, mengapa Salomo dapat berkata bahwa orang berhikmat dan pandai itu hidupnya bahagia? Alasannya jelas. Pertama, menurut Salomo, berhikmat itu hidupnya selalu mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Itu orang berhikmat. Mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Sehingga ketika nanti ditanya, apakah jawabmu keluarga terkasih bersama dengan orang tua rohani dan anak kekasih yang bernama Abimanyu? Akan menjawab ya dengan segenap hati. Jawaban itu bukan hanya jawaban yang harus dilakukan karena tuntutan liturgis. Tapi jawaban itu merupakan satu tuntutan orang berhikmat. Yang menyatakan tanggung jawab imannya untuk melakukan kehendak Allah, mempraktikkan kehendak Allah, menjadi teladan Allah di dalam kebersamaan hidup. Sehingga berjelas yang Salomo katakan, orang berhikmat itu hidupnya tidak setengah-setengah. Kalau bilang ya dengan segenap hati itu adalah mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Sekalipun di dalam kehidupan ini ada begitu banyak tantangan. Tapi karena kita berhikmat, maka Tuhan menjadi nomor satu dalam menyelesaikan, dan bukan pada pengertian pribadinya. Maksudnya, orang berhikmat selalu memahami bahwa ada rencana dan campur tangan Allah di dalam kehidupan dan dalam setiap peristiwa yang dia hadapi. Sehingga firman Tuhan diyakini sebagai satu kebenaran utama dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut Salomo bahwa kebahagiaan itu terjadi karena hidupnya hanya untuk mempermuliakan Tuhan. Itu kebahagiaan. Yakni selalu berbuat baik, menjauhkan diri dari kejahatan, dengan setia hidup dalam firman Allah, maka orang berhikmat tidak silau terhadap godaan harta dunia. Karena kalau kita baca dalam kitab Amsal tadi,
harta dunia itu nilainya tidak sebanding dengan berkat yang disediakan Allah karena hidup yang taat pada firman Allah. Mereka yang berhikmat selalu hidup dalam rasa syukur. Saya akan kembali kepada pertanyaan tadi, apa ukuran kebahagiaan? Apakah karena sudah menikah, apakah karena sudah punya anak, atau orang berhikmat bilang tidak. Bahagia itu hanya bisa diukur dengan sejauh mana kita dapat mengucap syukur dalam hidup ini. Ya. Sekalipun kenyataannya kita menghadapi kesulitan, tapi saat ini saya dapat bertahan karena Allah. Itu orang berhikmat yang mampu merasakan kebahagiaan. Hidup bahagia dalam iman kepada Allah dan berbahagia bersama dengan keluarga tercinta. Itu orang berhikmat. Dia tidak mempersoalkan kesulitan yang dihadapi bersama. Dia tidak membesar-besarkan segala persoalan yang sedang dihadapi bersama. Tapi dia hidup saling menguatkan. Saling menghibur. Dengan satu keyakinan bahwa ada karya Allah di balik segala persoalan kehidupan. Bahkan di balik segala pergumulan yang sedang kita hadapi. Bukankah paduan suara suka menyanyi itu? Habis hujan tanpa pelangi. Dan selanjutnya. Sejauh mana kita menghayati nyanyian-nyanyian itu? Bukankah nyanyian-nyanyian itu juga merupakan ekspresi dari sebuah khotbah atau pengakuan? Bahwa di balik awan, kan, ada pelangi kasih. Apakah kita hanya sampai kepada satu ungkapan nyanyian untuk menunjukkan kualitas suara? Tapi sebenarnya itu mengajak kita juga sekaligus melihat karya Allah di balik segala persoalan yang sedang kita hadapi bersama. Yang ketiga, kebahagiaan dalam mencapai tujuan hidup yang kekal. Menurut Salomo bukannya hal yang semu. Maksudnya, nampak berbahagia secara penampilan, padahal dalam relasi dengan orang lain sedang bermasalah. Ini juga persoalan. Kadang-kadang kita tampaknya, wow, sedang berada dalam satu hidup yang bahagia. Penampilan kita tunjukkan bahwa seolah-olah kita tidak bermasalah. Padahal kehidupan kita dalam relasi dengan sesama sedang bermasalah. Salomo mau menasihati kita supaya agar kita bisa sampai kepada tujuan dari kebahagiaan itu. Maka paling tidak kita harus membangun satu relasi yang baik. Bukan saja secara vertikal, tetapi juga harus membangun satu relasi yang baik secara horizontal dengan sesama. Supaya apa yang kita harapkan karya Allah dalam kehidupan kita itu juga boleh terjadi dalam kebersamaan dengan orang lain atau dengan sesama kita yang ada di sekitar kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sayangnya banyak orang yang mengisi hidupnya dengan ambisius, mengejar kekayaan, mengejar pangkat, mengejar jabatan duniawi, serta akhirnya mengorbankan apa yang penting dalam kehidupan mereka. Waktu sedemikian bernilai sehingga pertemuan keluarga menjadi satu hal yang sangat sempit. Sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat. Tidak ada lagi usaha untuk membangun kehidupan yang berkualitas secara bersama. Pulang kadang-kadang sudah membawa kelelahan dan beban kerja. Dan sebagai orang tua kita tidak lagi memperhatikan mental spiritual dari anak-anak. Terkadang kita hanya yang penting sudah ada uang sekolah cukup. Padahal kita hanya bisa membiayai sekolah anak. Tapi kita tidak bisa membeli masa depan dia. Kita mempunyai duit yang banyak untuk membawa anak menikmati kesehatan yang baik dengan dokter yang berkualitas. Tapi sesungguhnya kita tidak punya duit yang cukup untuk membeli kesehatan dari anak-anak. Oleh karena itu tuntutan dari kitab Salomo pada hari ini atau kitab Amsal pada hari ini
Marilah kekasih Tuhan kita membangun kehidupan ini dengan mengenalkan hikmat Allah. Dan hikmat Allah itu dicurahkan bagi kita yang berpengharapan untuk kita praktekkan bukan saja dalam kehidupan kita secara pribadi, bukan saja untuk kita nikmati kehidupan itu secara pribadi dalam lingkungan kita, tetapi lebih daripada itu, kita dapat manifestasikan, kita dapat menerjemahkannya di dalam kebersamaan hidup dengan orang lain secara khusus dalam tugas yang Allah berikan. Anak sesungguhnya bukanlah milik kita. Anak adalah titipan Allah. Kekasih Tuhan, saya ingin mengakhiri renungan ini dengan satu ilustrasi yang mengatakan ketika seorang bayi akan diutus ke dunia, dia menjadi gelisah. Tuhan bilang, besok engkau harus dilahirkan di dunia. Dia menangis dan dia mengatakan, Tuhan, lantas siapakah yang akan menemaniku di dunia? Anak ini terus merengek dan Tuhan mengatakan, aku akan mengutus seorang malaikat menemanimu di dunia. Dia akan memelukmu, dia akan merangkulmu, bahkan dia akan menjagamu. Lantas anak itu bertanya pada Tuhan, cara bagaimana saya akan memanggil malaikat itu? Tuhan bilang, engkau akan memanggilnya Mama. Kekasih Tuhan, sesungguhnya Mama atau orang tua adalah malaikat yang Allah kirimkan atau yang Allah utus untuk mendampingi anak yang dititipkan Tuhan dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu selamat bagi Bapak, keluarga Bapak Widodo dalam menerima anugerah Allah. 2 buah hati terkasih, secara khusus anak kekasih Abimanyu. Bimbinglah mereka sesuai dengan kehendak Allah melalui hikmat yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam pelayanan sakramen baptisan kudus. Dengarlah penetapan baptisan demikian. Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 20 mengatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengarlah penjelasan baptisan. Sakramen baptisan adalah perintah Tuhan Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seorang atas penebusan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan seorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya 1 kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisannya, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diwali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili, serta dilayankan sesuai perintah Tuhan Yesus, yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalamnya nama orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun, bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya, serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan
bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita, memenuhi kita dengan karunia yang ajaib. Bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus bersabda, biarlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oleh karena itu, jemaat pada kesempatan ini bersama dengan keluarga Sri Widodo yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Sebelum keluarga, orang tua dan orang tua rohani mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka, mari kekasih Tuhan kita satu hati berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putramu Yesus ketika dibaptis. Maka demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji dari orang tua dan orang tua rohani, maka kami memohon agar Engkau menerima anak kekasih di dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia sebagai ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit juga untuknya. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus-Mu, ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan orang tua rohani dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku bahwa Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang ini dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mempersilahkan orang tua dan orang tua rohani yang akan membaptis anaknya untuk berdiri, untuk menyatakan pengakuan iman dan janji Bapak Ibu di hadapan Allah dan jemaatnya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan, menjelaskan kepada anak saudara sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran yang benar yang berlaku dalam Gereja Persekutuan Indonesia bagian Barat? Orang tua dan orang tua rohani dari anak kekasih yang bernama Agathon Alfiano Abiyamanyu di hadapan Allah dan disaksikan umatnya, apakah jawabmu? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara, serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di surga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di surga. Kekasih Tuhan, mari kita berdiri untuk bersama-sama dengan keluarga terkasih. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerjaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kekasih jemaat dipersilakan duduk dan keluarga dengan sukacita aku menimba dari mata air kehidupan. Datanglah ya Roh Kudus, buatlah kami percaya. Maka air ini akan digunakan sebagai sarana untuk membaptis anak terkasih, Agathon Alfiano Abimanyu. Agathon Alfiano Abimanyu, aku membaptis engkau dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman-Mu Tuhan sebagai langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, bibirku mengucapkan pujian. Kau ajarkan aku pengertian-Mu, lidahku menyanyikan janji-Mu. Karena benarlah segala firman-Mu, firman-Mu Tuhan suluh bagi langkahku dan terang di jalanku. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, mari kita satu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah sumber hikmat. Kembali kami datang dengan kerendahan hati kami mengucap syukur. Karena sungguh Tuhan baik dalam kehidupan kami, baik pribadi maupun persekutuan. Sehingga pada hari ini kami kembali menyaksikan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan persekutuan umat-Mu. Kami menyaksikan kebaikan itu yang nyata melalui pelayanan sakramen baptisan kudus bagi anak kekasih kami Agathon Alfiano Abimanyu. Oleh karena itu ya Bapa, dalam kerendahan hati kami memohon Tuhan, kami bersama-sama dengan keluarga mengaku bahwa sesungguhnya kami lemah, kami penuh dengan keterbatasan. Mari Tuhan membimbing kami, Tuhan menuntun dan menguasai kami dengan Roh Kudus Tuhan. Biarlah ketika kami melakukan tugas pendampingan yang daripada Tuhan bagi anak kekasih, maka kami melakukannya dengan sukacita, dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan,
sehingga kedapatan anak terkasih kami bertumbuh menjadi anak yang baik, menjadi anak yang manis, anak yang mendatangkan sukacita di tengah-tengah kehidupan keluarga, mendatangkan kebahagiaan di dalam kebersamaan dengan kakak terkasih, bersama-sama dengan kakak terkasih, menjadi sumber berkat dan sukacita dalam kebersamaan dengan keluarga Bapak Widodo, sehingga keluarga terkasih mengangkat hati mengucap syukur karena sungguh Engkau baik bagi mereka. Ya Bapa, kami serahkan anak kekasih, biarlah dia menjadi anak yang senantiasa mendahulukan semua yang baik, sehingga dia menjadi sumber sukacita, bukan saja di dalam kebersamaan kami, tetapi juga secara khusus menjadi sumber sukacita di hati Tuhan. Kami serahkan seutuhnya keluarga terkasih kami ini. Tuhan jaga dan Tuhan sertai, Tuhan berkati mereka. Ya Bapa, dalam rangkaian syafaat ini, kami juga ingin berdoa bagi persekutuan jemaat-Mu. Mari Tuhan, Engkau sedangkan telinga kasih-Mu bagi semua jemaat-Mu yang berada dalam kelemahan fisiknya, baik oleh karena kesenjaan usia maupun oleh karena sakit. Tuhan, lawat mereka dengan cinta kasih Tuhan. Baik mereka yang sedang berada dalam perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Biar oleh karena lawatan Tuhan yang memberkati melalui obat-obat, melalui makanan, melalui perawatan, bahkan melalui istirahat mereka. Maka pada saatnya mereka boleh memperoleh kekuatan baru, menyambut kesembuhan, bahkan bersama-sama dengan kami mengangkat hati, mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Kami juga ingin menyerahkan anak-anak Tuhan yang bersukacita oleh karena pertambahan usia. Tuhan berkati dan Tuhan sertai, baik usia kelahiran maupun usia perkawinan, mulai dari tanggal 30 ini sampai dengan tanggal 5 September yang akan datang. Sehingga biarlah apa yang mereka nikmati dalam tahun rahmat Tuhan yang baru ini, mereka mengangkat hati bahkan semakin mengucap syukur dengan mengisi tahun rahmat Tuhan dengan memuliakan Dikau dalam praktek hidup yang baik. Terima kasih ya Bapa yang kudus. Kami juga ingin menyerahkan pergumulan jemaat Tuhan secara khusus ketika menghadapi dampak dari pandemi COVID-19, baik oleh karena kebutuhan ekonomi maupun kesehatan. Mari Tuhan, Engkau lawat, Engkau berkati dan Engkau yakinkan bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami bergumul dalam persoalan kehidupan sendirian. Yakinkan kami ya Allah bahwa Engkau sedang menemani kami dan pada saatnya Engkau akan mengeluarkan kami dari segala persoalan yang memberatkan. Kami ingin mempertaruhkan pergumulan dan harapan kami secara khusus dalam pengadaan lahan. Mari Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu. Engkau berkati tim pengadaan lahan. Biarlah melalui segala upaya mereka senantiasa merasakan tuntunan Tuhan yang memberkati. Sehingga pada saatnya apa yang menjadi kerinduan kami bersama boleh mewujud melalui satu keberhasilan yang menunjukkan kepada jemaat tentang mendapatkan lahan itu. Tuhan berkati segala rencana, bahkan segala upaya untuk penggalangan dana. Kami ingin juga berdoa bagi pemerintah pusat maupun provinsi di Bali, juga di Badung. Tuhan sertai dan Tuhan berkati secara khusus aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan sertai, biarlah apa yang boleh dijalankan oleh pemerintah melalui praktek pemerintahan ini, maka boleh menjadi berkat dalam kehidupan dan kebersamaan kami sebagai segenap anak-anak bangsa. Terima kasih ya Bapa, pelayanan kami pada hari ini Tuhan berkati kami. Sebagai presbiter Tuhan berkati kami yang melayani sebagai pelayan musik gereja, pianis, organis, pemandu lagu, paduan suara. Kami sebagai jemaat-Mu pelayanan multimedia, pelayanan parkir, bahkan kami sebagai semua umat-Mu. Tuhan jaga dan sertai kami dengan kasih Tuhan. Biarlah apa yang boleh kami bangun dalam ibadah ini berkenan kepada Tuhan dan siap untuk menjadi berkat bagi dunia dan sesama. Terima kasih ya Bapa, inilah kami yang datang dengan kerendahan hati kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Biarlah apa yang kami pohonkan kepadamu ya Bapa boleh menjadi layak seturut dengan kebesaran rahmat-Mu bagi kami. Karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Gloria memuji Tuhan. Umat Tuhan, marilah memberi persembahan syukur sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ingatlah firman Tuhan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 mengatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Dia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupku. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa sumber berkat, ke hadapan-Mu kami persembahkan segala syukur dan puji. Kami mohon Engkau berkenan atas ungkapan syukur ini. Kiranya Engkau berkenan menguduskan dan memberkati persembahan ini, agar menjadi alat untuk menyatakan kebesaran-Mu. Jadikanlah persekutuan kami tempat di mana damai sejahtera-Mu mengalir dengan melimpah dan perlengkapi kami sebagai alat di tangan-Mu, menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam pengasihan Putra-Mu Yesus, Juru Selamat dunia. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian dan kesabarannya untuk mengikuti warta jemaat hari ini, Minggu 30 Agustus 2020 sebagai berikut. Pertama, Majelis Jemaat GPIB Kasih Karunia di Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bagian dalam ibadah secara online yang disiarkan hari ini. 2. Ucapan selamat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada keluarga Sri Widodo Sulaksono yang telah membawa putranya Agathon Alfiano Abimanyu untuk menerima sakramen baptisan kudus
pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati akan pertumbuhan dan kesehatan putra terkasih. 3. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Johannes Wadu yang telah melayani firman dan sakramen dalam ibadah minggu saat ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan beserta keluarga. Sama-sama, Pak. Demikian warta jemaat hari ini. Pelayan firman, diaken dan penatua bertugas mengucapkan selamat memasuki minggu ke-13 sesudah Pentakosta. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Tunaikanlah tugas untuk bersaksi dan melayani dengan setia berdasarkan firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama. Utuslah kami, kita kidungkan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menebur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya duniaku turut percaya, Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Saudaraku, angkatlah hatimu kepada Allah dan arahkanlah pikiranmu kepadanya, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.